وشجرة الأسيد وشجرة المحل وشجرة محمد الشعب وشجرة
Muhammad bin Nasir wa Syekh Ahmad Al-Alusi wa Syekh Imam Al-Qutubi wa Syekh Nawawi Al-Fantani wa Syekh Ali Asy'aruni wa Syekh Mutawalli Asy'arawi wa Syekh Wahab Asy'arawi wa Syekh Muhammad Quraisyah wa Syekh Bishri Mustafa Rambang wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa ila jami'il fuqara'ina wa ila jami'il mu'minina wa mu'minat wal muslimina wal muslimat syahidina al-Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat 100. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Walan tardo lan ora bakal padha seneng atine. Walang tardolan ora bakal podo seneng atine angka saking sira Muhammad. Sopo sing ora bakal seneng? Sopo al-Yahudu wong Yahudi. Walang Nasoro lan ora seneng sopo wong Nasoro. Hatta tattabi'a sehingga derek sira. Sehingga nganut sira sehingga derek sira millatahum ing agamane Yahudi lan Nasara. Kul dawa sira Muhammad, inna hudallahi sak temene pituduhe Allah Ta'ala iku huwa pituduh al-huda kang sejati. Tenggoni tafsir Hindu orang niki langkosan dados wonten tambahan maknane. Dados lakin lamun tidak namun dimaknani wala ini tabata lan lamun manut sira lamin boten enten manfaate, lamin boten enten fungsine. Dados lam teng mriki kek teng tafsir lain niku langkosan dados maknane ngeten. Wala ini tabatalan demi yakti enten dumine. Wala ini tabatalan demi yakti lamun manut sira
Walini tabatalan demi yakti lamun manut siro, terus kirang maknanya ahwa ahum ing kekarpani Yahudi lan Nasoro bakal lagi ing dalem sakwise kang ja'aka tumeka sapa allazi kang sira minal ilmi saking bayane ilmu minal ilmi bayane ilmu malaka mongko ora iku keduwe sira minallahi malaka mongko iku ora keduwe sira minallahi saking Allah Ta'ala miwaliyin utawi kekasih wala nasyirin lan ora ono kang nulungi. Kita wawas syaripun wong-wong Yahudi lan wong-wong Nasara ora ridho lan ora seneng atine terhadap Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen Gusti Muhammad durung anut agamane wong-wong Yahudi Nasara. Pendiriane kang kaya mengkono mau wis ora bali dilahirake dening Yahudi lan Nasara marang Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi nuli diulang dening pangeran bab jawabi marang pengucape Yahudi Nasara yaiku supaya dawuh sak temene pituduhe Allah Ta'ala agama Islam iku sejatine pituduh. Ini liyane ibu kabeh sasar. Gusti Nabi diwanti-wanti dening pangeran ojo nganti pisan-pisan turut kekarepane Yahudi Nasara. Kambihun peringatan perhatian mula kita umat Islam khususon para pemimpin kudu kang ngati-ngati. Kita wis diulang dening pangeran ing bab sejatine pendiriane wong-wong Yahudi Nasara lan uga kira aku golongan kang ora seneng Islam. Kita kudu tansah waspada aja nganti kita tumipun nuruti kekarepane golongan kang ora seneng agama Islam. Kang kekarepan mau tumuju marang rubuhe agama Islam. Dan kita maknanya walan tardo'an kal Yahuda, dan orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho terhadapmu Muhammad. Walan Nasoro, dan orang-orang Nasrani pun juga begitu, tidak akan ridho kepadamu Muhammad hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Tambah ini dimaknani milah, dimaknani agama. Ayat niki, ayat 120 niki, niku sampun populer, sangat populer ayat niki. Sering didamel dasar hubungan umat Islam dengan non-Muslim. Jadi ketika ada pergesekan, ada gesekan antar agama Islam dengan selain Islam, ini ayat ini yang sering digawe dasar. Bahkan ketika pemilihan gubernur Jakarta biyen niku didamel ayat ini, sering didamel ayat ini, walan tardo'an kal yahudu walan nasoro hatta tattabi'an millatahum. Jadi ayat ini sering didamel dasar kalau ada ketegangan, kalau ada gesekan antara umat Islam dengan non-Islam. Nah, niki kilo kita kami sedikit-sedikit. Ayat niki, sak temene ayat niki, niku bukan buat umat Islam secara semuanya. Jenengan lek tingali, lek jalan neliti, ayat niki niku ndamel angka, walang tardo angka dari kamu. Jadi hitopnya sing dijak ngomong, sing diberi perintah, sing dijak ngomong kali Gusti Allah kan ayat ini Kanjeng Nabi Muhammad, bukan umat Islam secara keseluruhan. Terus ayat ini tidak boten saged didamel umat Islam boten, sebab hitopnya dengan tingali walan tardo angka, di tafsir-tafsirnya pun juga begitu.
Anta ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi ayat ini boten saged dijadikan dasar wong-wong Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak ridho sampai kita ikut agama mereka, boten. Sebab ayat ini khitabnya adalah Kanjeng Nabi. Atau ayat ini boten saged dijadikan dasar boten senenge wong Yahudi lan wong Nasrani niku marang agama Islam boten. Sebab nopo ayat niki wong Yahudi dan wong Nasrani teng ayat niki itu hanya terbatas sesuai dengan asbabun nuzul ayat ini. Jadi kita ketika memahami ayat itu tidak bisa kita hanya bermodalkan Al-Quran terjemah saja. Betul saja. Untuk jika kami asbabun nuzul ayat ini yang nopo. Lek kita hanya nopo namanya berpedoman pada ayat pada terjemah bahasa Indonesia. Mungkin dan ini gak bisa benar. Jadi contoh ayat ini dibuat ketika ada gesekan antara umat Islam dengan Islam, dia bukan benar. Sebab asbabun nuzulnya tidak begitu. Jadi kudu belajar ketika menafsiri Al-Quran itu bukan cukup hanya bermodalkan Quran terjemah saja. Kalau contoh, kan surah Al-Baqarah nih, tadi kamu kasih tengah ayat Insya Allah 191. Kang surah Al-Baqarah ayat 191. Ayat yang populer. Kang beriku Gusti Allah mendika wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sampai lek maknani ono boy. Sampai lek maknani ini fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sebab apa? Pengganti terjemahnya seperti itu. Al-fitnah itu maknanya fitnah. Asyad itu lebih berat, lebih kejam minal qatl daripada pembunuhan. Kalau kita mengandalkan terjemah bahasa Indonesia, oleh ono wong diarani difitnah, misalnya enten wong dituduh mencuri, kalau punya wong duwe kas yo, enggak, temen enggak kau oleh fitnah itu, terus ngetokno dalil. Wal fitnah itu asyaddu minal qatl. Padahal yang dimaksud dengan ayat ini bukan fitnah-fitnah sing ngarani wong kaya ngoten mboten. Jadi sing dimaksud dengan ayat niku tentang tafsir-tafsirnya itu wal fitnatu asyaddu minal qatl itu al kufru wasyirku. Maksudnya itu kufur dan syirik. Jadi maksudnya apa ayat itu? Kufur syirik marang Allah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan fitnah-fitnah sing ngarani wong tanpa bukti, bukan itu yang dimaksudkan ayat ini. Dan ini sudah salah yang sudah jamak, salah yang sudah kaprah kita ucapkan, masyarakat ucapkan. Lah ono wong diarani dituduh yang tidak ada bukti terus ngarani al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi bukan seperti itu. Sebab nopo? Fitnah itu bisa gede. Nopo? Fitnah bisa gede. Tapi fitnah yang dimaksudkan mereka adalah kufur dan syirik. Yang dimaksudkan ayat ini mateni itu dosa gede. Tapi sak gede-gede ini dosa mateni itu tidak akan menyebabkan seorang pembunuh itu masuk neraka selamanya. Itu tidak akan. Tapi dosa gede mateni ini. Orang umum mateni tanpa hak, tanpa alasannya kasih mateni ini betul-betul dibenarkan secara syariat. Tapi yang tidak dibenarkan secara syariat mateni itu dosa besar. Tapi sak gede-gede ini dosa mateni tidak akan menjadikan seorang pembunuh itu masuk ke dalam neraka khalidina fiha abadah. Tidak akan. Jadi benih-benih dientas ke neraka embuh pirang tahun, pirang ratus tahun, pirang ribu tahun kirangan. Tapi dosa syirik, dosa kufur itu tidak akan diampuni oleh Allah dan akan menyebabkan seseorang pelaku syirik dan kekufuran itu masuk neraka selama-lamanya.
Jadi nonton maksudnya ayat al-fitnatun asyaddu minal qatl itu. Dan kata ayat-ayat Al-Quran, kalau kita hanya bermodalkan terjemah bahasa Indonesia saja, itu akan salah dalam mengartikannya. Contohnya sing sering, sing jamak, sing umum. Kan akhir surah Al-Baqarah, ya tahlilan mesti apal kula kali sampean. Niku Gusti Allah dawuh la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Sampeyan lek manani ayat iku ya apa ya? Biasane wong lek manani ayat niku Allah tidak akan membebani masalah kepada seseorang lebih dari batas kemampuannya. Kan ngoten biasa orang-orang menerjemah seperti itu. Jadi lek orang duwe masalah kok gede, duwe masalah gede wis sing sabar. Allah tidak akan membebani masalah lebih dari batas kemampuannya. Biasanya ayat ini tuh dibuat penyemangat seseorang supaya orang itu semangat. Oh, maka masalah ini bisa saya atasi. Sebab apa? Allah tidak akan membebani masalah pada hambanya di luar batas kemampuannya. Padahal yang dimaksud kali ayat ini boten-boten. Jadi kalau kita hanya bermodalkan terjemah bahasa Indonesia, salah sebenarnya di Quran ayat ini. Yang dimaksud apa? Allah itu tidak akan membebani peraturan yang di luar batas hamba itu bisa melakukannya. Jadi contohnya itu, sholat itu wajib. Sholat itu wajib ngadeg. Ketika seseorang hamba boten mampu ngadeg oleh lungguh, lalu kalau ibu guna saking lausia, Gusti Allah tidak membebani aturan yang tidak bisa dilaksanakan oleh hambanya. Lek gak iso lungguh oleh tuh, itu bukti lain kali ibu guna saking lausia maksudnya itu makan. Gak iso tuh isyarat. Dari isyarat gak iso duduk nang kuburan ngono wis. Duduk nang kuburan gak iso isyarat gak iso. Betapa pentingnya sholat sehingga Allah tidak membebani aturan yang mana hamba itu tidak bisa melakukan aturan Allah tersebut. Itu sholat. Poso, isik sholat mana? Sholat ya. Kita ketika dalam perjalanan jauh, sholat boleh tidak dilakukan pada waktunya. Zuhur boleh dilakukan di waktu asar dan ini jamak. Asar iso dilakokno jamak takhir. Asar iso dilakokno nang ngene zuhur jenenge jamak takdim. Bisa sholat digabung langsung nglakoni asar di waktu zuhur saged, zuhur di waktu asar saged, maghrib teng waktu isya saged, isya teng waktu maghrib saged. Sing gak iso subuh dilakoni jam 6 utawa jam 7. Iku jenenge kahipan. Jadi lalu kalau merasa dilakukan di dalam perjalanan itu kita masih dibebani oleh Allah aturan untuk sholat, tapi Allah tidak membebani aturan yang di luar batas kemampuannya. Boleh dijamak. Sholat sing petang rakaat iso digaya rakaat di poso. Allah tidak membebani. Poso nggih ngoten. Poso boten saged poso sakit, boleh tidak puasa Ramadan. Pokoknya dibayar, diganti dengan di lain waktu, dikotok di lain waktu. Umpama sakit sing pas momen pekun, maka boleh tidak puasa langsung membayar fidyah. Langsung bayar fidyah betul apa-apa. Lek pancen wis loro yang nemen sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, itu boleh wis boten puasa langsung bayar fidyah. Jadi maksudnya lagi kalau fuwa gunasan bilau sehari koyok motan. Jadi kita tidak bisa memahami ayat hanya bermodalkan terjemah saja. Begitu juga dengan ayat niki. Ayat niki, lek kita ningali asbabun nuzul. Niku ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, niku dikatakan wa faqala al-mufassirun, dan orang ulama ahli tafsir berkata, innahum kanu yas'aluna nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-hikmata
orang-orang Yahudi dan Nasrani itu meminta Kanjeng Nabi untuk gencatan senjata. Wa yaquluna annahu idza hadanahum wa amhirhum ittaba'uhu wa wafiquhu fa anzalallahu hadhil ayat. Mereka wong-wong Yahudi kali wong-wong Nasrani niku pingin ngikuti dan menyetujui Nabi, lek Nabi niku purun damai, mereka nopo kali wong-wong Yahudi lan kali wong-wong Nasrani, terus mereka niku diberi penangguhan waktu. Ya, terus di dalam hal itu gencatan senjata. Terus maka Allah menurunkan ayat ini. Enten riwayat yang lain dikatakan memiliki akhraja Sa'rabi an Ibnu Abbas, diriwayatkan saking As-Sa'rabi dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, inna yahudal Madinah wa nasyara najrun kanu yarjuna ayyusalla nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila kiblatihi. Jadi ini masalah perpindahan kiblat. Jadi orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Nasrani Najran niku berharap Kanjeng Nabi niku sholat terhadap kiblat mereka, yaitu Baitul Maqdis. Ini dicerita sing sampun kita lakoni. Nah, ketika salat nasyarahu al-qiblata ilal ka'bati, ketika Allah memindah kiblat itu ilal ka'bati kepada Ka'bah, syaqadhalika alaihim wa aisyu ayyuwafiqahum ala dinihim. Ketika Allah mengubah kiblat ke Ka'bah, maka mereka tidak bisa menerima. Mereka tidak berharaplah Nabi akan mengikuti agama mereka. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama tentang gencatan senjata, riwayat yang kedua tentang perpindahan kiblat. Jadi ketika kiblat itu dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu gak terima. Terus dia bisa berharap lagi Kanjeng Nabi mengikuti agama mereka. Jadi perpindahan kiblat. Teng ayat niki kita kalau perhatikan lagi teng ayat niki, Gusti Allah itu menggunakan kata lan sampeyan tingali walan tardo akal Yahudi, menggunakan kata lan, huruf lan buat orang Yahudi dan huruf la buat orang Nasrani. Sampeyan tingali niki niku ada perbedaan, sama-sama bermakna tidak. Lan kali lan itu bermakna tidak, tapi beda nih lek teng ilmu nahwu itu lek lan itu tidak yang sifatnya itu selama-lamanya. Jadi makanya teng iki bener dimaknani walan tardo lan ora bakal podo seneng atine. Jadi tidak akan selama-lamanya. Jadi orang Yahudi itu tidak akan senang selama-lamanya. Tapi orang Nasrani memiliki Allah menggunakan huruf la tidak. Lek beloknya kan berarti nemen di wong Yahudi kali wong Nasrani, nemen wong Yahudi. Jadi ada perbedaan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam sikap mereka marang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nemen wong Yahudi. Maka di tengah ayat ini Yahudi tidak berkatakan dan orang Nasrani menggunakan telah. Itu eling ketika belajar ketika di Al-Fatihah singen ayat terakhir Al-Fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub teng ayat itu niku ada ulama berpendapat maghdub itu sih dimaksud orang Yahudi. Jadi orang yang di bahasa kita dibendu, dimurkai bahasa Indonesia. Jadi maghdub yang dimurkai Al-Fatihah itu yang dimaksud menurut sebuah pendapat ulama. Maghdub dan ayat itu adalah Yahudi dan dolim dan ayat itu adalah Nasrani. Jadi ini menunjukkan wong Yahudi niku luwih nemen timbangane wong Nasrani.
Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan ridho, sehingga kamu Muhammad mengikuti millatahum. Milah kan memiliki dimaknani agama. Tapi beberapa tafsir, tafsir Al-Baghawi, milah ini dimaknani at-thariqah, dimaknani jalan. Jadi ayat ini, kalau kita memahaminya, itu harus melihat konteks ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Jadi buatan sakit, kita hanya melihat ayat sepotong itu buatan sakit. Di dalam ayat-ayat sebelumnya itu ya apa? Nah, kalau kita perhatikan kan ayat-ayat sebelumnya, di dua ayat sebelumnya, ayat 112 tapi ayat 119, ini dipun ceritakan kayak Kanjeng Nabi niku kepingin kewabeh wong sing didakwahi iku gelem mlebu Islam. Lek sampai ono wong kok didakwahi Kanjeng Nabi wong iku ora gelem manut karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iku susah luar biasa. Nah, karena Kanjeng Nabi susah luar biasa, lajeng ayat yang 119 Kanjeng Nabi dielingno kalau Allah inna arsalna kami ini inna arsalna bil haqqi basyira wa nadhira. Allahmu Muhammad itu tugasmu hanya menjadi basyira wa nadhira, menjadi penyampai kabar gembira dan penyampai peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Jadi kan ayat ini Kanjeng Nabi niku hanya diminta fokus untuk mencari ridho Allah. Jadi walan tardoan kal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini niku Kanjeng Nabi niku disuwun kali Gusti Allah hanya untuk fokus golek ridho Allah. Gak usah golek ridho wong Yahudi wong Nasrani, gak usah. Maksudnya ridho ini temriki niku kesenangan orang Yahudi kali wong Nasrani. Gak usah golek wong Yahudi wong Nasrani senengane opo sih? Dijak senengane nopo senengane nopo. Mboten perlu wis fokus golek ridhone Allah. Lah ayat niki lanjutannya ayat kul inna hudallahi huwal huda. Nah, menghadapi keadaan seperti ini Kanjeng Nabi niku ketika susah, ketika orang-orang Yahudi, orang Nasrani niku mboten enten sing iman, terus Kanjeng Nabi niku berusaha mencari kesenangan mereka itu apa, didoleki kesenangan itu apa, tujuannya apa, supaya orang-orang Yahudi kali orang-orang Nasrani itu gelem mlebu Islam. Maksudnya karena orang Yahudi kali orang Nasrani itu boten urun mlebu Islam, terus kali Allah dipun paringi wahyu supaya mengucapkan marang mereka lanjutan ayat kul, katakanlah kamu Muhammad inna hudallahi huwal huda. Sak temeni petunjuk Allah, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar. Maksudnya apa? Dinil Islam selain Islam itu sesat. Jadi sing dimaksud inna hudallahi huwal huda. Saat temannya agama petunjuk Allah itu adalah Islam, dan selain Islam itu sesat. Wala ini tabata ahwa'ahum. Lam memiliki adalah lam kosong, lam yang bermakna sumpah. Maka dikasih demi waktu, demi yakti, sesungguhnya. Wala ini tabata, sesungguhnya andai kamu mengikuti mereka. Jadi kan tafsir Fathul Qadir dikatakan
Summa asbara dzalika biwa'idin syadidin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ittaba'a ahwa'ahum wa hawala ridahum wa aqaba nafsahu fi ta'ati ma yufaqihu. Gusti Allah niku mengiringi ayat ini dengan ancaman yang keras marang Rasulullah. Jadi wala ini tabata ahwa'ahum, ini adalah ancaman dari Allah marang Kanjeng Nabi. Tafsir Fathul Qadir dikatakan seperti itu. Ancaman yang keras marang Kanjeng Nabi, yaitu apa? Lek pancen bilang Kanjeng Nabi niku mengikuti keinginan mereka dan berusaha meraih kerelaan mereka dan menyusahkan dirinya Kanjeng Nabi dewi untuk mencari apa yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ayat niki, ayat 120 niki peringatan damel Kanjeng Nabi supaya orang mengikuti hawa nafsu mereka. Maka di lanjutan ayat bunyi wa ini tabata ahwa'ahum, dan sesungguhnya andai kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi ahwa'ahum ini adalah bentuk jamak, terus sehingga menunjukkan hawa nafsu mereka itu macam-macam. Lanjutannya ayat ba'dallazi ja'aka minal ilmi, setelah pengetahuan datang kepadamu. Maksudnya ilmi yang memiliki adalah wahyu. Jadi setelah wahyu datang kepadamu, malaka minallahi min waliyyin wala nasyir, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi ayat ini ancaman sepindah ancaman marang Kanjeng Nabi, dan ini tidak mungkin. Sebab apa? Tafsir Al-Mulk dikatakan seperti ini. Wa fi hadza qat'ul amali min Nabi alaihi salam fi islamihim. Ayat ini memutuskan harapan Kanjeng Nabi akan keislaman mereka. Sebab apa? Li'anna ridahum anhu mu'allaqun bimustahil. Sebab keriduan mereka itu digantungkan pada sesuatu hal yang mustahil. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak akan mungkin mengikuti keinginan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tidak mungkin. Itu sesuatu hal yang mustahil. Nah, oleh karena itu ayat ini hanya ditujukan marang Kanjeng Nabi, bukan untuk semua umat Islam. Pun jika semanten pulau niki wau mboten saged sinau sing temen nggih, sebab napa pulau kepaten kanca biasa ngaos teng mriki pasih kunen dereng simak pulau tasik keningan masyaallah nang sedo Sabtu ini ora keter jamaah niki ngimami akhirnya rati ilmu rati irang rati ilmu rati irang sedo Sabtu ini terus seduwoyo kaget terus lari-lari niku kula tanggal niku setiap bengi niku gelontang lantung boten saged tilem wis kalingan terus kula kok sampai jam 1 niku kula teng ngarep kitab niku dereng saged ya Allah sik kalingan terus terus kepaten konco tahun ini ngimami traweh kemudian ngimami jadwal ini makin ngimami boten saged ngimami keperkaran dipundhut kali Allah. Terus benjing niku insyaallah ngaos terakhir sebab kula tiada cara dan sudah kita lakukan teng mriki lek mantun nisfu Sa'ban niku prentun ngoten lek mantun nisfu Sa'ban prentun lah benjing niku pun tanggal 12 Sa'ban. Terus kula suwun benjing ngaose sekedhik mawon dilanjutkan tahlil jika tahun ini, tahun sebelumnya. Kalau suwun sebelum saya rawuh ngirim nama ahli kubur, nggih paling boten 7 maksimal 10. Nggih damel nggih napa tiyang sepah damel guru damel rencang kita ahli nggih damel nggih surga istilah megengan Pak.
pegangan menghadapi Ramadan. Terus winjing ngaos terakhir kula suwun sedaya sing hadir ing setor nama lajeng kita tahlil sareng-sareng sedamel sedaya ahli kubur kita. Pun cekap semanten mugi-mugi ketika terkadang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuslishu biha qulubana wa tulhimuna biha umurana ladunni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa tarabidana wa asba'ana wa qiyafana wa tarzuqna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa syuhri wa syarri wa barik alaihi syabiyana katana khalaqta wa rajata wa ala tawahiyata ila yawmi tasharru bil khalqi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba asatidina wa asatidi asatidina wa dhunuba ikhwanina ya Allah wa dhunuba ikhwanina wa dhunuba jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufalin niran. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal ni'mata wasyafa'ata lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.